Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Kurni Muflihah, NIM 22101100932 dari semester 4 kelas Malang. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan bab 1 mata kuliah studi kelayakan bisnis. Bab 1 adalah gambaran umum tentang studi kelayakan bisnis. Pengertian studi kelayakan bisnis. Sebelum kita mengerti secara mendalam apa yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis, serta kegiatan apa saja yang dilakukan dalam studi kelayakan bisnis, maka ada baiknya kita mengetahui dahulu pengertian investasi, jenis-jenis investasi, kegiatan dalam investasi, serta pengertian proyek bisnis. Investasi dapat diartikan penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu yang relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Investasi pun dibagi dalam beberapa jenis, yaitu investasi nyata dan investasi finansial. Penanaman modal yang ditanamkan dalam arti sempit berupa proyek tertentu, baik bersifat fisik ataupun non-fisik. Secara umum, pengertian proyek adalah kegiatan yang melibatkan berbagai sumber daya yang terhimpun dalam suatu wadah atau organisasi dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya atau untuk mencapai sasaran tujuan tertentu. Dalam praktiknya, timbulnya suatu proyek itu disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya mencakup hal-hal: 1. Adanya permintaan pasar, 2. Peningkatan kualitas produk, 3. Kegiatan pemerintah. Di sini, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis itu untuk dijalankan. Mempelajari secara mendalam artinya meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi yang ada, kemudian diukur, dihitung, dan dianalisis hasil penelitian tersebut dengan menggunakan metode-metode tertentu. Penelitian yang dilakukan terhadap usaha yang akan dijalankan dengan ukuran tertentu sehingga diperoleh hasil maksimal dari hasil penelitian tersebut. Kelayakan artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam untuk menentukan apakah usaha tersebut layak dijalankan dan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Pengertian bisnis adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan dalam berbagai bidang, baik jumlah maupun waktunya. B. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan suatu usaha mengalami kegagalan. Namun secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan terhadap hasil yang dicapai sekalipun telah dilakukan studi kelayakan bisnis secara benar dan sempurna, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dilihat pada poin-poin tersebut. Hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan: 1. Ketidaklengkapan data dan informasi, 2. Ketidaktelitian, 3. Kesalahan perhitungan, 4. Pelaksanaan pekerjaan salah, 5. Kondisi lingkungan, 6. Unsur kesengajaan. Selanjutnya ada manfaat bisnis. Ada beberapa manfaat bisnis, yaitu 1. Memperoleh keuntungan, 2. Membuka peluang pekerjaan, 3. Manfaat ekonomi, 4. Tersedianya sarana dan prasarana, 5. Membuka isolasi wilayah, 6. Meningkatkan persatuan dan membantu pemerataan. Selanjutnya D. Tujuan studi kelayakan bisnis. Ada 5 tujuan yang menyebabkan mengapa sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan, yaitu 1. Tujuannya adalah untuk menghindari resiko kerugian, 2. Untuk memudahkan perencanaan, 3. Untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan, 4. Memudahkan pengawasan, 5. Memudahkan pengendalian. Kemudian pihak-pihak yang memerlukan studi kelayakan bisnis. Beberapa diantaranya: 1 adalah pemilik usaha,
2 adalah kreditur, 3 pemerintah, keempat adalah masyarakat luas, yang kelima adalah manajemen. Kemudian selanjutnya ada aspek-aspek penilaian bisnis secara umum. Prioritas aspek-aspek yang perlu dilakukan dalam studi kelayakan bisnis adalah 1 aspek hukum, 2 aspek pasar dan pemasaran, 3 aspek keuangan, 4 aspek manajemen atau organisasi, 6 aspek ekonomi sosial, yang ketujuh adalah aspek dampak lingkungan. Kemudian selanjutnya tahap-tahap dalam studi kelayakan bisnis. Adapun tahap-tahap dalam studi kelayakan bisnis yang perlu dilalui diantaranya adalah 1. Pengumpulan data dan informasi, 2. Melakukan pengelolaan data, 3. Analisis data, 4. Mengambil keputusan, dan 5. Memberikan rekomendasi. Selanjutnya adalah sumber dan data informasi. Adapun sumber data informasi yang dapat kita peroleh dan dapat dipercaya antara lain adalah 1. Data dan informasi yang bersumber dari publikasi ekonomi dan bisnis, baik dari koran ataupun majalah. Yang kedua, data informasi yang bersumber dari publikasi Bank Indonesia, Perbanas maupun oleh lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga, data dan informasi yang bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM atau Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang keempat, data informasi yang bersumber dari Biro Pusat Statistik atau BPS. Yang kelima adalah data dan informasi yang bersumber dari Asosiasi Industri dan Dagang yang membawahi jenis usaha yang sejenis. Yang keenam adalah data dan informasi yang bersumber dari lembaga-lembaga penelitian baik yang dilakukan oleh pemerintah seperti LIPI maupun lembaga penelitian swasta. Yang ketujuh adalah dari Departemen Teknis. Yang kedelapan adalah data dan informasinya yang bersumber dari universitas atau perguruan tinggi. Jadi seperti itu ringkasan dalam bab 1 yang saya paparkan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.